Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Putra dari NIM I1A119031 dari Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, akan membacakan tentang perkembangan IPA menjadi berbagai disiplin ilmu dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Berbicara tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta tentang segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Substansi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem yang dikembangkan manusia mengenai hidup dan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menyesuaikan lingkungan dengan dirinya dalam rangka strategi pengembangan kehidupannya. Ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai produksi, tetapi lebih sebagai proses. Ilmu pengetahuan alam terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang lebih ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, seperti alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Evolusi cara berpikir manusia. Dari Auguste Comte 1798 sampai 1857. Tahap teologis adalah cara berpikir dengan mendasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu berhubungan dengan Tuhan. Tahap metafisik. Tahap berpikir metafisik adalah tahap proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Tahap positif atau arti eksplisit dengan muatan filsafat, yaitu menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi kemanfaatan. Perkembangan ini membawa perubahan perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat. Evolusi perkembangan ilmu pengetahuan. Model evolusi ilmu pengetahuan menurut Sandler 2009 ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu para ilmu beroperasi pada tahap evolusi pertama dari disiplin ilmu, atau sebenarnya ilmuwan menciptakan bidang ilmu yang sama sekali baru memperkenalkan materi pembelajaran baru ke dalam ranah analisis ilmiah. Seorang ahli kimia tahap pertama dan bapak kimia modern, Anthony Lavoisier, memperkenalkan kimia kuantitatif eksperimen yang memunculkan persamaan kimia. Tahap kedua, ilmuwan pada tahap evolusi kedua. Suatu disiplin ilmiah mengembangkan semua teknik utama sehingga memungkinkan bahasa ilmu baru menjadi berguna dan cukup untuk menggambarkan cakupan fenomena yang lebih bagus. Misalnya, pada pertengahan abad ke-19, fisikawan secara rutin menemukan solusi untuk masalah yang jauh lebih banyak daripada Isaac Newton. Tercatat yang cukup berperan banyak dalam tahap kedua adalah Joseph Lorentz dan William Hamilton. Tahap ketiga. Dapat dikatakan
bahwa tahap ini para ilmuwan mendeskripsikan ulang materi pelajaran mereka dalam bahasa yang dikembangkan di tahap evolusi kedua dan ingin menciptakan wawasan baru. Misalnya, di akhir tahun 1970-an, ahli biologi melihat kembali apa yang mereka miliki telah dipelajari dari perspektif gen dan molekuler biologi. Demikian pula pada insinyur sebelumnya telah mendefinisikan ulang pengetahuan mereka dalam istilah matematika di 19 dan awal abad ke-20. Tahap keempat atau tahap terakhir. Ilmu-ilmu ini berada pada evolusi tahap keempatnya adalah ilmu-ilmu yang sudah tidak banyak temuan baru. Pada tahap keempat ini, dulunya subjek penelitian sering berubah menjadi ke arah penerapan pengetahuan yang dihasilkan sebelumnya untuk tujuan praktis. Pengembangan ilmu menciptakan cabang ilmu baru. Perkembangan IPA, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Perkembangan ilmu lanjut, disiplin ilmu sama dengan subdisiplin ilmu, spesialis ilmu tertentu, spesialisasi tertentu, dan ilmu yang spesifik. Perkembangan ilmu lanjut, multidisiplin ilmu dilakukan secara interilmu yang sejenis dan antar ilmu yang berlain jenis. Banyak lagi yang dapat disampaikan, yaitu cabang ilmu dan hierarki keilmuan. Contoh, pemfokusan ilmu bidang kimia, cabang-cabang ilmu biologi, cabang-cabang ilmu geologi yang secara khusus mempelajari batuan, perkembangan interdisiplin IPA dan teknologi yang terkait. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.